Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek akhir pada rancang bangun aplikasi Funny Tutor sistem pengembangan sistem cerdas A. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Junan, NBI 159, kemudian yang kedua Muhammad Alif Burhanuddin dengan NBI 162, kemudian yang ketiga ada Aditya Octaviano dengan NBI 176. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pentingnya kegiatan belajar tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas saja, tapi juga di luar lingkungan sekolah. Tidak sedikit siswa yang paham dengan materi yang telah disampaikan di sekolah, namun kesulitan saat mengerjakan soal. Orang tua juga tidak dapat kita libatkan secara maksimal dalam kegiatan belajar karena keterbatasan waktu dan kemampuan materi yang dikuasai. Pada saat ini, permintaan guru les private atau tutor sudah semakin besar dan akan terus bertambah. Namun, masyarakat harus tetap jeli dalam memilih tutor yang aman dengan harga yang bersaing. Banyaknya kriteria yang menentukan kualitas keamanan tutor membuat harga yang ditawarkan sangat bervariatif. Maka dari itu, masyarakat membutuhkan sebuah wadah yang dapat memudahkan dalam mendapatkan guru tutor sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan serta keamanan dan harga yang bersaing. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, adanya sebuah aplikasi yang merupakan teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, aplikasi e-commerce berbasis perangkat gerak mobile yang dinamakan tutor akan dibuat. Permasalahan. Pada permasalahannya yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki di sekolah membuat kegiatan belajar tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas saja. Orang tua juga tidak dapat kita libatkan secara maksimal dalam kegiatan belajar karena keterbatasan waktu dan kemampuan materi yang dikuasai. Hal ini menjadikan tutor sebagai salah satu profesi yang cukup dibutuhkan dan menjanjikan. Namun, keterbatasan waktu dan lokasi membuat tutor kesulitan menemukan konsumen yang sesuai. Selain itu, kendala utama yang dihadapi konsumen adalah ketetapan harga tutor yang cukup mahal. Tujuan dari percobaan proyek ini adalah mendapatkan metode sistem cerdas yang paling relevan untuk memilih tutor pada aplikasi Funny Tutor. Manfaat dari proyek ini diharapkan dapat mempermudah orang tua dalam memilih guru, les private atau tutor yang sesuai dengan profil dan kebutuhan dengan harga yang diinginkan, serta dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik aplikasi Funny Tutor. Kemudian bisa dilanjut untuk bab 2. Untuk bab 2 ini data. Pengumpulan data. Pengumpulan data ini terdapat ID siswa, kelamin, usia, rating tutor, harga paket, kelas, dan jarak. Seperti tertera pada dokumen. Kemudian deskripsi statik data. Variabel linguistik yang digunakan sebagai berikut. Variabel input. Semua variabel input membentuk himpunan seperti berikut. Variabel input kelamin, laki, perempuan. Variabel input usia, yaitu variabel usia. Variabel input rating tutor, 1 sampai 100. Variabel input harga paket, murah, sedang, mahal. Variabel input jarak, dekat, sedang, jauh. Variabel input kelas, SD, SMP, SMA. Visualisasi data. Itu terdapat variabel, nilai deskripsi, dan tipe variabel. Sini variabel tingkat kesulitan 1 sampai 6, kelas 1 sampai 6 SD, 7 sampai 9, kelas 1 sampai 3 SMP, 10 sampai 12, kelas 1 sampai 3 SMA, kemudian yang 13 itu untuk umum. Dengan tipe kategori itu kategori untuk zona daerah, zona 1 5 km, kurang dari jarak, kurang dari 10 km zona. Untuk zona 2, 10 km, kurang dari jarak, yaitu 15 km. Untuk zona 3, jarak
kurang dari sama dengan 15 km. Kemudian untuk harga, itu harga murah mulai dari 35.000 sampai 60.000. Kemudian untuk sedang mulai dari 45.000 sampai 80.000. Untuk yang mahal mulai dari 80.000 sampai 110.000. Bab 3. Klasifikasi dengan Naive Bayes. Pertama, kita bisa melihat pembagian data training dan data tes seperti yang tertampil pada dokumen di layar. Kedua, kita hasil pembelajaran. Mula-mula kami membuat dataset seperti di atas menggunakan Excel. Dataset tersebut kemudian diimport ke dalam Jupyter Notebook yang telah berisi file coding program Naive Bayes yang telah kami buat. Seperti yang ada di layar di bawah ini. Setelah itu merubah data tersebut berupa angka, mengimport Sklearn preprocessing. Sklearn sendiri memiliki fasilitas untuk memberi input tabel nama. Bab 3. Klasifikasi dengan Naive Bayes. Pertama, melakukan pembagian data training dan data tes. Seperti yang dapat dilihat pada layar. Kedua, hasil pembelajaran. Mula-mula kami membuat dataset seperti di atas menggunakan Excel. Dataset tersebut kemudian diimport ke dalam Jupyter Notebook yang telah berisi file coding program Naive Bayes yang telah kami buat. Mungkin bisa dilanjut ke programnya. Pertama, kita melakukan import pandas. Kita import pandas dan kita aliaskan. Setelah itu kita dengan merubah data yang tadi menjadi angka dengan cara mengimport Sklearn preprocessing. Sklearn sendiri memiliki fasilitas untuk memberi label, yaitu label encoder. Setelah itu kita melakukan features dan mengetikkan zip. Zip ini untuk menggabungkan antara n siswa, n kelamin, n usia. Dan fitur 2, zipnya diganti dengan tube. Setelah itu kita run, maka outputnya akan seperti yang dapat di layar. Setelah itu kita melakukan menggunakan Sklearn Naive Bayes, import Gaussian Naive Bayes, modul Gaussian Naive Bayes, modul.fit, features, jarak, prediksi, model predict 2,1,0, print predict values, predict. Maka jika hasilnya di print maka akan seperti ini. Itu prediksinya 16. Setelah itu data kepuasan pelanggan. Jika datanya sudah berbentuk angka seperti ini, kita tinggal melakukan sebuah transformasi, langsung melakukan tanpa melakukan transformasi. Jika hasilnya di run seperti ini nanti bisa dilanjut. Setelah itu
melakukan pembagian dua data, yaitu dengan function seleksi kita split pada data menjadi data training dan data testing. Yang dilihat data training di sini 80% dan data tesnya ada 0,2 yaitu 20%. Random sheet ini adalah menentukan data trend dan data tes secara random. Setelah itu kita prediksi dan memberikan scalar bias, trend modul fit, x trend, y trend, y predict, modul predict, y x test. Tujuan dari prediksi untuk menghitung akurasi, jadi hasil model yang kita train akan diprediksi menggunakan prediksi dan disimpan di data prediksi, yaitu di Y-Predict. Setelah itu kita menghitung akurasi. Akurasi kita menggunakan scalar yang metrik. Kita ketik print accuracy. Untuk menghitung prediksi, kita membandingkan data prediksi dan data tes dengan menghitung akurasi skor. Jadi data tes ini dibandingkan dengan data prediksi. Dan kalau kita print maka hasilnya seperti ini. Mungkin bisa dilanjut ke bab 4. Bab 4 itu JST atau dengan jaringan saraf turunan. Pertama kita melakukan pembagian data training dan data test seperti yang dapat dilihat di layar. Dan ini data trainingnya dan data testnya juga. Bisa dilanjut lagi. Hasil pembelajaran yaitu melakukan pertama kita mengimport sebuah library itu NumPy akan membantu kita dengan aljabar linear dan fungsional array-nya. Setelah itu kita mengimport pandas akan sangat berguna saat kita mengimport dan menyimpankan data kita. Setelah itu mengimport matplotlib yang akan membantu kita melakukan beberapa grafik. Setelah itu kita melakukan class perceptron dan kita mendefinisikan initnya. Dan mengetikkan iterasi 5 random sheet threshold min 1. Save ini adalah memanggil dirinya sendiri. Setelah itu kita mengetikkan random get generic, kita menggunakan fungsi fit, mengetikkan get random w ini adalah mula-mula dengan mengenerate random distribusi normal, scale-nya adalah 0,1 yaitu lonjakannya yang akan berbentuk shape 1. Setelah kita melakukan save.w npr 0,3 min 0,1 yaitu yang berarti 0,3 ini bobot mula-mula pertama dan min 0,1 bobot mula-mula kedua. Print kita memanggil data, save error kita telah menampilkan errornya, iterasi sebanyak 1, print threshold atau bias ini akan proses ini akan diulang sebanyak iterasi dengan error 0. Setelah itu kita lakukan target dengan print iterasi for data error
error targetnya adalah Y yang diinginkan dari dataset dikurangi hasil prediksi. Kita memanggil data dengan print. Setelah itu kita update dengan save alpha kali prediksi ini tadi kali error, kita panggil dengan print. Setelah itu kita panggil nilai baru dengan nilai lama ditambah dengan update. Kita panggil dan kita save error, bad error. Di sini misalnya kalau jumlah iterasinya belum 10, ternyata errornya sudah konvergen, maka tidak perlu melakukan iterasi. Jika masih lebih dari 0, maka iterasi akan diulang terus. Setelah itu iterasi sama dengan iterasi plus 1, ini maksudnya menuju jumlah iterasi selanjutnya. Bisa dilanjut. Lalu kita mendefinisikan fungsi input jaringan. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari fungsi linear yang mewakili setiap simpul. Ini kodenya seperti yang ada di layar. Setelah itu kita mendefinisikan fungsi prediksi. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan output dari jaringan. Fungsi ini memanggil fungsi input jaringan. Untuk kodenya dapat dilihat dari ini. Setelah itu kita melakukan input data dengan x, np, titik r, dan 0,0. Ini maksudnya 0 kolom pertama, 0 kolom kedua. Setelah itu kita input data y dengan np.r dengan satu kolom, t sama dengan np.r dengan dua kolom. Setelah itu kita melakukan proses training dengan mengetikkan kode yang ada di layar. Setelah itu kita melakukan proses prediksi seperti yang di layar. Bisa ke bawah sedikit. Setelah itu kita melakukan plot error untuk mode error. Dan kalau sudah ditulis seperti yang ada di layar, kita run, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya bisa diperlihatkan untuk hasilnya ke bawah. Hasilnya seperti ini. Ini ada iterasi sampai 35 dan sebuah grafik. Nah, seperti ini hasilnya. Bisa dilanjut ke bab selanjutnya. Bisa dilanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 5. Penerapan sistem fusi. Fungsi keanggotaan fusi. Fungsi keanggotaan adalah suatu karya yang menunjukkan pemetaan titik-titik input pada data ke dalam nilai keanggotaannya, derajat keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Ini contoh implementasi dan evaluasi fusi interface yang ada di layar. Setelah itu keanggotaan fusi, klasifikasi ada murah, sedang, mahal. Harga X kurang 50.000, 50.000 sedang 50.000 sampai 100.000, mahal X lebih dari 75.000. Setelah itu ada keanggotaan jarak. Klasifikasi dekat X kurang dari 15 km, sedang 15 km sampai 30 km, jauh X kurang lebih dari 30 meter. Bisa dilanjut lagi. Aturan fusi. Sistem interferensi fusi adalah sistem kerja komputer yang didasarkan pada konsep teori fusi, aturan fusi, if, then, dan logika fusi. Struktur dasar dari sistem interferensi fusi terdiri dari basis aturan yang berisi aturan if, then, basis data yang mendefinisikan fungsi keanggotaan dari himpunan fusi.
unit pengambilan keputusan yang menyatakan operasi inferensi aturan-aturan, spesifikasi yang mentransformasi masukan himpunan klasik ke derajat tertentu yang sesuai dengan aturan besaran fungsi keanggotaan, spesifikasi yang mentransformasi hasil fusi ke bentuk keluaran yang script. Bisa dilanjut ke hasil inferensi, bisa dilanjut ke programnya. Pertama, kita harus melakukan instalasi sistem fusi. Setelah itu, kita melakukan library atau import package dengan NumPy, skfusi, dan skfusi import control, dan matplotlib. Setelah itu kita mendeklarasikan variabelnya seperti yang ada di layar. Setelah itu kita run, maka hasilnya akan seperti ini di hasilnya. Setelah itu kita hasil inferensi fusi dituliskan dengan kode di bawah ini. Ini adalah hasil inferensinya yang ada hingga ke bawah sini masih termasuk kode inferensinya. Setelah itu kita print inferensi fusi sama dengan 8,38. Ini adalah hasil inferensi fusinya. Bisa dilanjut ke bab selanjutnya. Selanjutnya, bab 6, segmentasi data dengan K-means clustering. Optimasi K-mean. K-mean merupakan algoritma clustering di mana ini adalah algoritma yang paling sederhana dan populer. K-mean clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses permodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Hasil dari clustering dengan K-means dapat dilihat di sini. Pertama, kita melakukan import package, NumPy, matplotlib, dan pandas. Kemudian kita melakukan import dataset. Selanjutnya, dilakukan clustering. Di sini menunjukkan grafik, di mana grafik sikunya berada di antara 2 dan 3. Selanjutnya, kita ambil clustering dengan 3 cluster, yang kemudian akan menghasilkan output clustering seperti ini. Di sini ada clustering pertama, clustering kedua, dan clustering ketiga. Ditunjukkan dengan warna yang berbeda-beda. Evaluasi kinerja dari K-means sendiri dapat ditentukan hasil klasifikasi data secara K-means. Bab selanjutnya adalah bab 7, segmentasi data dengan hierarchical clustering. Yang pertama, kita menggunakan metode Word. Bisa langsung ke programnya aja. Pertama, import package-nya dulu, NumPy, matplotlib, dan pandas. Kemudian import dataset. Di sini kita coba ambil dengan Word dulu. Nah, dendrogram yang dihasilkan dari metode Word sendiri adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba single link.
Dendogramnya seperti ini. Kemudian complete link menghasilkan dendogram yang seperti ini. Dan terakhir average link. Seperti ini. Selanjutnya kita lakukan agglomerative clustering dengan 3 klaster agar memunculkan klaster seperti berikut. Selanjutnya ada bab 8, prediksi dengan regresi. Pembagian datanya sama seperti data-data yang di atas, datasetnya sama. Kemudian visualisasi data dan pemilihan metode. Salah satu aplikasi dari regresi linear sendiri adalah melakukan prediksi berdasarkan data yang telah dimiliki sebelumnya. Pada kasus ini kami menggunakan metode regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap faktor akibat. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Hasil pembelajarannya bisa dilihat di program. Pertama-tama kita import library dulu seperti biasa. Kemudian lakukan pembacaan dataset regresi yang kemudian memunculkan datasetnya. Kemudian kita describe. Selanjutnya datasetnya dimasukkan ke data CDF ini untuk mengambil data usia, harga paket, dan jarak. Kemudian dibuat diagram batang dengan hasil ini, usia, harga paket, dan jarak. Kemudian data tersebut dilakukan scatter adalah melakukan persebaran data. Maka selanjutnya, data tersebut dibagi menjadi 2, yaitu data test dan data train. Data trainnya sebanyak 80% dan tesnya 20%. Hasil persebaran data train dari 2 data tersebut adalah seperti ini. Kemudian kita lakukan pencarian koefisien dan interceptnya. Data tersebut yang mengambil harga paket dan jarak menghasilkan koefisien 0,8375 serta intercept minus 24,2625. Selanjutnya, regresi dari data persebaran data tersebut adalah seperti ini. Ada garis merah seperti ini dari jarak. Yang terakhir akan melakukan penghitungan mean absolute error serta MSI dan R2 score. Hasilnya adalah untuk mean absolute error 7,73, residual sum of square 76,69 serta R2 score 0,64. Untuk bab 9 yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki di sekolah membuat kegiatan belajar tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas saja. Orang tua juga tidak dapat kita libatkan secara maksimal dalam kegiatan belajar karena keterbatasan waktu dan kemampuan materi yang dikuasai. Hal ini menjadikan tutor sebagai salah satu profesi yang cukup dibutuhkan dan menjanjikan. Namun, keterbatasan waktu dan lokasi membuat tutor kesulitan menemukan konsumen yang sesuai. Selain itu, kendala utama yang dihadapi konsumen adalah ketetapan harga tutor yang cukup mahal.
Setelah kami melakukan pengujian dengan berbagai metode seperti Naive Bayes, jaringan saraf tiruan, sistem fuzzy, K-means, hierarchical, dan regresi linier, kami menyimpulkan bahwa metode yang paling relevan untuk diterapkan pada kasus pemilihan tutor adalah menggunakan sistem fuzzy. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.